Kegiatan yang paling malas banget aku kerjain yaitu pasang gorden kembali. Hai teman-teman, Assalamualaikum, selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali seperti biasanya. Kembali lagi di rumah Pink Mirna bersama aku Mirna tentunya ya. Buat teman-teman semua yang selalu setia nontonin videoku sampai akhir, terima kasih banyak. Semoga rezeki kalian mengalir deras seperti air ya. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Karena tanpa dukungan kalian semua, aku nggak akan bisa sampai di titik sekarang ini ya. Oke lanjut, kita masuk aja langsung ke cerita di video ya. Jadi ini gordennya aku pisahin satu persatu. Mana yang buat jendela, mana yang buat pintu, mana yang buat di atas pintu. Itu aku pisahin satu persatu biar nanti kalau masangnya nggak ribet, langsung pasung kan tuh salah kan, tinggal pasang aja maksudnya. Oh ya, di sini aku masang gordennya sambil cerita ya, jadi kalian dengerin aja ceritaku, entah ini bermanfaat atau enggak, pokoknya dengerin aja. Jadi beberapa waktu ini banyak banget yang masuk WA aku, itu pertanyaannya hampir sama. Bun, ajarin dong cara biar pede ngomong di depan kamera atau isi suara kayak gitu. Jujur ya, aku sebenarnya juga orangnya nggak pedean. Tapi kalau kita mau berusaha, kita mau belajar, pasti bisa. Jadi aku tuh sebenarnya juga nggak pede seperti sekarang ini dulunya. Jadi aku dulu tuh awal ngonten 2022, bulannya aku lupa bulan berapa tepatnya, pokoknya 2022. Kalau sekarang ini dihitung hampir 2 tahunan lebih. Jadi dulu itu aku isi suaranya bener-bener ngebut, nggak ada titik koma, bukan cepet sih, tapi kayak bingung. Kayak gimana nggak terarah gitu, soalnya aku belum ngerti cara isi suaranya yang dipotong-potong itu kayak gimana. Terus juga kalau isi suara, satu video yang durasinya cuma 3 menit, itu kadang aku isi suaranya itu hampir 1 harian penuh nggak selesai-selesai ya. Karena kita ngisi suara ini seperti kayak mengarang gitu kan, kayak pelajaran bahasa Indonesia dulu kita suka disuruh mengarang tapi kita nggak suka. Nah, kalau kita jadi konten kreator, kita wajib bisa mengarang cerita tapi sesuai sama video yang kita lakuin ya. Insya Allah kalau kalian sering belajar, sering latihan, akan terbiasa nantinya, karena sesuatu hal itu akan bisa kalau kita terbiasa, ya nggak sih? Tapi coba deh kalian pikir lagi, ngapain kalian malu ngisi suara, atau kalian ngisi suaranya sendirian di kamar tertutup yang terkunci, nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa pun yang denger kalian dan lihat kalian ngisi suara, ya kan? Jadi ya udah, pede aja dulu. Kita nggak tahu orang nantinya suka atau nggak suka, pokoknya gas aja dulu. Masalah nanti banyak yang like, banyak yang komen atau enggaknya, itu urusan belakang. Setidaknya kita berusaha dulu, ya nggak? Karena jujur ya, aku pun sampai sekarang kalau live, disuruh live, itu aku paling nggak pede yang namanya ngomong langsung sama kalian di depan kamera gitu, aku nggak pede. Tapi kalau aku ngomong sendiri di depan kamera, cuman kita rekam atau kita isi suara aja di belakang kamera kan, itu aku pede. Tapi kalau aku langsung ngomong disuruh live gitu, itu aku nggak pede jujur. Karena kita sebagai manusia itu emang nggak ada yang sempurna ya, tapi kayak gimana caranya ketidaksempurnaan kita itu kita kurangin satu persatu. Bagaimana caranya? Ya belajar. Jadi buat mama konten kreator yang masih malu-malu nih isi suara, ayolah belajar mulai dari sekarang. Karena kalau nggak dari sekarang, kapan lagi? Yang ada orang udah pada sukses semua, kalian masih stuck di tempat, di situ-situ aja, ya kan? Terus kalau kalian masih pada bingung nih cara ngedit, cara biar jernih kameranya kayak gimana, itu kalian bisa belajar di YouTube. Nah, di sana itu banyak banget cara kalian ngedit. Mau yang kayak gimana semua ada. Jadi intinya itu, ada nggak sih kemauan kalian untuk belajar? Nah, itulah intinya. Kalau kalian ada kemauan untuk belajar, kalian pasti bisa maju kok. Jadi kalau kalian ingin bimbingan langsung nih dari konten kreator, itu kalian jangan berharap banyak, karena kita para konten kreator juga sibuk sama konten-konten yang akan kita buat setiap harinya ya. Belum lagi kita mikirin ide konten, ngeditnya, bikin videonya, isi suaranya. Apalagi kita para ibu rumah tangga yang ada kerjaan rumah juga yang nggak bisa kita tinggal setiap harinya, ngurusin anak, ngurusin rumah, suami, masak, dan lain sebagainya. Karena kita sebagai konten kreator itu juga manusia biasa yang mempunyai urusan banyak hal di dunia nyata, jadi nggak bisa full 24 jam pegang HP ya. Jadi kalau kalian ada DM atau ada WA, ada chat apapun itu ke konten kreator terus nggak dibalas, itu harap maklum karena mereka juga kerjaannya banyak di dunia nyatanya. Oke deh teman-teman semua, sepertinya ceritaku sampai di sini dulu ya. Semoga kalian semua bisa terinspirasi sama ceritaku tadi. Semangat terus buat konten kreator pemula, semoga kita bisa sukses bareng di dunia konten kreator ini. Jadi teruslah belajar untuk maju. See you next video teman-teman semua. Bye-bye!